Nah, sebagai pembuka, ya, karena saya juga mantan santri, maka kita buka dengan ayat Al-Qur'an. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Apa artinya? Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dengan atau dalam bahasa Arab. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun. Supaya kalian ta'qilun itu apa? Ada ain, qaf dan lam kata dasarnya kan? Akal. Supaya kalian berpikir. Supaya kalian menggunakan otak kalian. Bayangkan, Quran menyitir hal tersebut. Kalau kita cek lagi lebih dalam, kita cari semua ayat yang ada menggunakan kata-kata Arabian yang menjelaskan tentang Al-Quran, maka kita akan dapatkan kurang lebih ada 8 ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan kata-kata Arabian. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyan. Ya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala waq. Ini surat Thaha. Atau yang nomor 3 juga wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun. Tujuannya apa? La'allahum yattaqun. Supaya kalian bertakwa. Ya, kemudian yang nomor 4 Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Apa artinya? Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Artinya ada hubungan lagi antara Quran yang dalam bahasa Arab dengan yattaqun, dengan bertakwa. Artinya aktivitas Al-Quran, kemudian bahasa Arab, kemudian ada aktivitas berpikir, kemudian nanti ujungnya adalah takwa. Kan begitu. Kalau kita kumpulkan dari ayat-ayat ini semua, maka sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat kita berpikir. Dan ujungnya sampai bertakwa nanti, gitu kan. Dan takwa juga nggak sekedar kemudian menjalankan tanpa berpikir, tapi ada aktivitas berpikirnya. Takwa itu begitu, gitu kan? Nah, jadi kalau kita ambil keywordsnya, ya, aktivitas berpikir dalam Al-Quran tadi, maka kita dapat keywords. Apa itu keywords? Ya, kata kuncinya ada 4. Quran, bahasa Arab, kemudian aktivitas berpikir, ta'qilun tadi, dan yang terakhir adalah bertakwa. Takwa ini komponennya banyak. Paling tidak spektrumnya 5. Ya, kalau kita bedah spektrumnya 2 lah sebenarnya, tapi kalau nanti kita turunkan lagi ada 5. Takwa itu kan menjalankan perintah sama menjauhi larangan. 2 saja kan? Jalankan perintah, jauhi larangan. Mana yang perintah itu ada 2. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Mana yang larangan juga ada 2. Ada yang makruh, ada yang haram. Yang tengah-tengah itu yang mubah. Mubah itu kadang-kadang bisa terjerumus kita kepada yang haram, bisa juga jatuhnya kepada yang boleh saja gitu ya. Simpelnya kurang lebih begitu. Kan spektrumnya begitu kalau kita turunkan. Nah, dari keempat ini saya yakin yang sudah diajarkan oleh di pesantren ini, yang pertama Quran, saya kira sudah diajarkan di sini. Ya. Menghafal Al-Quran, tilawah Al-Quran itu sudah diajarkan kan di sini. Ya. Saya kira di sini juga kalau saya perhatikan ketika sholat itu bacaannya imamnya sudah bagus-bagus. Artinya dari sisi aspek hafalan itu saya kira sudah tidak perlu dipertanyakan lagi insyaallah. Yang kedua, dari sisi bahasa Arab, nah tadi kita sudah coba cek gitu kan. Bisa nggak ngertiin bahasa Arab? Ternyata bisa. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Semua pada tahu. Oh, artinya tahu begitu gitu ya, berakal. Artinya bahasa Arab juga diajarkan di sini tentunya. Dan yang terakhir adalah saya yakin juga bahwa yang namanya masalah menuju kepada ketakwaan, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
diperkenalkan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, itu juga sudah diajarkan di sini. Ya. Tapi yang ada kekosongan di sini yaitu tentang aktivitas berpikir. Ini yang belum diajarkan mungkin. Makanya kemudian critical thinking masuk di sini. Ini untuk melengkapi potret ini tadi. Ya, 4 kata kunci ini. Jadi ada aktivitas berpikir. Gitu ya. Kalau kita bedah lagi sekarang. Di dalam Al-Qur'an itu kata-kata akal, yang kata dasarnya akal itu ada berapa? Ada yang tahu? Yang kata dasarnya akal di dalam Al-Quran itu ada berapa banyak sih? Ya. Ya. Sudah lihat ya. Akal itu disebutkan di dalam Al-Quran bahasa Arab, kata akal di dalam Al-Quran itu disebutkan kurang lebih 49 kali dengan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk yang disebut dengan fi'il madhi. Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu kata kerja lampau. Adapun fi'il mudhari' itu adalah kata kerja saat ini atau untuk yang masa depan. Ya kan? Nah, di antara yang fi'il madhi karena dia cuma disebutkan sekali, maka kita akan dapatkan di dalam surat Al-Baqarah. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Surat Al-Baqarah ya. Di lembar sebelah kanan agak atas. Bawah, sorry. Ya, agak bawah. Kalau Quran Madinah. Ya. Nah, itu fi'il madhi. Yang fi'il mudhari ada 2 jenis kata. Ada yang ya'qilun, ada yang ta'qilun. Dan itu disebutkan lebih banyak, 48 kali. Ini mengindikasikan apa kalau seperti ini? Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya ada proses yang harus kita lalui dan terus-menerus selama hidup kita harus kita lakukan, yaitu aktivitas berpikir. Segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, ya, itu tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan yang namanya berpikir. Mikir dulu, gitu kan, sebelum ngapa-ngapain, kurang lebih begitu. Ya. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi ini aktivitas ini itu sebenarnya kalau saya sandingkan dengan kesibukan saya sebagai peneliti itu adalah orang-orang yang selalu berpikir sebenarnya. Jadi kalau kita buka surat Ali Imran, saya sebenarnya dulu kenapa saya masuk fisika, itu karena terinspirasi dari surat Ali Imran, ayat-ayat terakhir, ya, lembar-lembar terakhir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa itu ulul albab? Pakai isim mausul. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi itu ayat inilah yang menginspirasi saya akhirnya kayaknya menarik nih untuk masuk fisika. Kenapa? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Gitu. Selalu berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu yang membuat saya kemudian tertarik. Oke lah, kita sekarang nyebrang jurusan kalau begitu. Ya. Kalau orang-orang yang lain, waktu itu teman-teman saya di pesantren ketika lulus, saya pengen ke Madinah, saya pengen ke Mesir gitu kan. Kemudian ada yang pengen ke Libya. Saya pribadi sebenarnya sudah lulus Libya. 50% lah, karena saya kenal dengan mudirnya. Ketemu langsung dengan mudirnya. Dengan ngobrol langsung. Ya, karena orang tua saya kerja di Libya. Jadi langsung ketemu langsung sama mudirnya. Tapi saya berpikir ulang ketika itu, kayaknya saya punya potensi yang lain. Akhirnya kemudian saya putuskan masuk ke ITB dan ambil jurusan yang agak unik gitu, fisika. Kenapa fisika? Karena bukan hanya sekedar dia berbicara tentang penciptaan alam semesta, tapi juga ada critical thinking di sana. Ada proses berpikir yang mendalam. Kalau kita belajar fisika itu
Kalau dibandingkan antara matematika dan fisika, yang lebih sulit itu fisika sebenarnya. Ya, karena fisika bukan hanya sekedar rumus. Tapi rumus itu harus bisa dibaca. Bukan sekedar bacanya bukan F sama dengan M dikali A, bukan hanya begitu. Tapi ini makna dari rumus ini itu apa? Diterapkannya pada kondisi apa dan seterusnya. Dan kenapa rumus ini bisa ada? Filosofi di belakangnya apa gitu kan, dan seterusnya. Itulah yang kemudian menyebabkan saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam jurusan fisika. Jadi lulusan pesantren masuk ke jurusan fisika. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini bahwa kita dapati satu fakta bahwa di dalam Al-Qur'an umat muslim itu diminta sebenarnya secara tidak langsung untuk selalu melakukan aktivitas berpikir. Makanya jangan, yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan kemudian kita puas hanya dengan sudah selesai menghafal Al-Quran. Enggak. Ya. Nanti saya akan tunjukkan kenapa belum selesai. Nanti kita akan tunjukkan gitu ya. Karena memang ada aktivitas lain. Loh, emang bisa Al-Quran dikritisi? Oh, bisa. Kalau mau dibongkar Al-Quran itu, wah luar biasa isinya. Pernah nggak kalian mempertanyakan Al-Quran, kenapa tulisannya harus begini? Pernah nggak? Kenapa misalkan nanti di dalam satu ayat yang satu dengan ayat yang lain, walaupun itu agak sama, tapi tulisannya berbeda? Pernah nggak merenungi hal seperti itu? Ya, ini kan sering berinteraksi dengan Al-Quran kan, sering tilawah, sering murajaah, pernah nggak memahami, pernah nggak melihat itu dari sisi tulisan? Dan itu ada ilmunya loh. Jangan salah, itu ada ilmunya loh. Tentang masalah menulis, sisi sistematika menulis Al-Quran itu ada ilmunya sendiri. Ada bukunya sendiri. Gitu. Dan perbedaan itu nanti menimbulkan makna. Makanya nanti ada madhab dalam membaca Al-Quran kan begitu ya. Ada madhab dalam membaca Al-Quran. Ada yang Hafaz an-Asim. Kemudian ada Warash an-Nafi. Kemudian Qalun an-Nafi. Itu kan sebenarnya kalau kita terjemahkan. Itu madhab saja. Madhab dalam membaca Al-Quran. Di luar negeri. Ya saya bertemu dengan orang-orang yang kemudian tilawahnya berbeda. Dan itu bukan hanya sekedar tilawah yang berbeda, itu bukan hanya sekedar perbedaan biasa, tapi sampai itu ada ilmunya, ada maknanya juga. Ada maknanya juga. Ada satu kitab khusus itu ya. Itu yang membahas khusus tentang tafsir, bukan tafsir ya. Artinya dampak daripada perbedaan bacaan antar madhab tadi, antar antara qiraah tadi, gitu ya. Itu dampak terhadap ilmu fikih, terhadap tafsir, terhadap kaidah bahasa Arab, itu ada semua di sana. Itu satu buku itu saya temukan gitu ya. Sudah selesai saya baca juga, alhamdulillah. Gitu. Nah, jadi ini yang saya ingin tekankan, karena kita kehilangan satu, apalagi terutama di negeri-negeri muslim, itu kehilangan ini, aktivitas berpikir. Kita belum terbiasa dengan hal itu, gitu ya. Nah, padahal kalau kita mau merenungi lebih dalam, yang menyebabkan dulu Islam itu bisa maju atau satu bangsa itu bisa maju, itu aktivitas membaca. Tapi di sini membaca di sini bukan sekedar membaca biasa seperti kita membaca tulis buku gitu, bukan. Ada proses membaca yang lebih dalam di sana. Disebut dengan literasi. Kita belajar juga kan tentang masalah literasi ya. Nah, literasi dengan critical thinking ini sebenarnya kaitannya erat sekali. Ini sangat berkaitan erat antara literasi dengan critical thinking. Makanya saya sempat tanyakan juga kepada ADD, ini sebenarnya apa bedanya? Kalau literasi itu belajar tentang apa? Oh, tentang apa? Cara menulis ya, sistematika penulisan bagaimana dan seterusnya. Oh, kalau cuma sistematika penulisan oke lah. Maka kita harus lengkapi dengan critical thinking ini. Supaya kita tahu juga dari sisi menulisnya bagaimana dan bagaimana cara kita membangun sebuah argumen gitu ya. Jadi faktor yang membuat Islam itu tersebar ke seantero dunia, kemudian faktor yang membuat satu peradaban berubah dari peradaban jahiliyah menuju peradaban modern itu adalah aktivitas membaca. Apa yang istimewa dari membaca? Ya, yang istimewa dari membaca itu adalah dengan membaca, dia bisa menggerakkan aktivitas otak. Jadi bukan nonton YouTube yang menggerakkan otak itu.
Yang bisa meningkatkan aktivitas di dalam otak itu bukan nonton video, tapi membaca. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Kenapa membaca? Ya, karena bagi otak aktivitas membaca itu mirip seperti olahraga pada tubuh. Jadi kalau kita selalu melatih tubuh kita untuk olahraga, angkat berat misalkan, ini akan lama-lama otot kita terlatih, kuat. Otak kita juga kalau selalu kita latih dengan membaca, itu otak kita akan terlatih juga. Kita jadi tahu, punya imajinasi tentang sesuatu. Gitu ya. Nah, kemudian aktivitas membaca ini mengaktifkan fungsi otak. Meningkatkan koneksi antar sel syaraf di otak, mempengaruhi kecerdasan emosional dan meningkatkan daya konsentrasi. Ya, ini baru membaca secara umum. Tapi kalau kita aplikasikan ini kepada Al-Qur'an, tentu implikasinya lebih besar lagi. Karena yang ada di dalam Al-Qur'an yang kita baca, ya, itu bukan bacaan biasa. Itu bacaan yang turun dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Jadi pasti akan memiliki dampak. Walaupun kita nggak ngerti, setidaknya jiwa kita tenang. Ya, pernah kita lagi baca gitu kan, asik-asik, tiba-tiba kok air mata kita keluar. Ada sisi emosional, walaupun nggak ngerti kadang-kadang gitu kan. Nggak ngerti nih artinya apa, tapi tiba-tiba kita merasakan, wah luar biasa ini. Kalau pernah mengalami seperti itu membaca yang dimaksud tuh, itu baru tahapan yang paling awal. Gitu loh. Itu baru tahapan yang paling awal gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat di Jepang, ini saat si kembar masih umur setahun atau 2 tahun lah ya. Ketika di klinik anak itu, di klinik aja untuk anak-anak sekecil itu disediakan buku-buku. Makanya di Jepang itu hampir di setiap tempat itu ada buku. Artinya apa? Artinya orang itu distimulus untuk membaca. Tapi mereka hanya membaca buku saja. Makanya yang nyantol di otak mereka itu hanya apa ya istilahnya, bukan yang nyantol, yang terinstal di dalam otak mereka itu hanya ilmu-ilmu yang sifatnya apa ya? Imajinasi manusia saja, sebatas itu, tidak lebih daripada itu. Tapi kalau kita baca Al-Quran, itu melampaui batas zaman. Dari zamannya Nabi Adam, cerita tentang Nabi Adam ada, cerita tentang Nabi Musa ada, tentang Nabi Nuh yang 950 tahun juga ada. Kisah tentang siapa lagi itu ada semua, melampaui zaman, jauh itu. Ya. Nah ini kalau di Jepang seperti ini di zona bermain anak bahkan ada buku yang full, gitu ya. Satu rak, berapa rak gitu. Itu buku semua isinya, gitu ya. Nah, kadang-kadang memang dari buku inilah kemudian ide-ide itu ditanamkan kepada manusia, ya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita bandingkan ini, apa ini maknanya? Ini adalah gambaran tentang apa ya? Salah satu penilaian siswa yang usia kurang lebih usianya sekitar 15 tahun ke atas lah ya. Dalam kaitannya kemampuan dia membaca, reading, kemudian mathematik, sama satu lagi adalah science. Ya. Jadi 3 ya. Average score of math, science, and reading. Kemampuan literasi itu diwakili oleh reading. Kemudian science itu kemampuan solving the problem. Dan maths itu kemampuan logiknya. Indonesia di mana? Indonesia 71. Urutan keberapa dari bawah? Ini real ya. Kalau kita pandang lebih global lagi, Indonesia ini mayoritas siapa penduduknya? Orang mana dia? Agamanya apa? Islam. Kena lagi tuh Islam. Lihat orang muslim. Lihat negara-negara muslim yang lain. Saya tandai dengan tanda merah. Ada di zona merah semua. Ya, zona merah semua tuh lihat. Negara-negara muslim. Negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Zona merah semua. Artinya apa? Ini
Wahyu yang pertama diturunkan kepada umat muslim yang kemudian dulu mengubah peradaban. Iqra, membaca, literasinya masih rendah. Sekarang, dulu mengubah satu peradaban dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban yang modern. Tapi sekarang umat Islam terpuruk. Dari sisi math-nya, dari sisi logiknya, dari sisi readingnya, literasinya, kemampuan literasinya, dan dari sisi science, solving the problem. Ya, ini untuk mengukur itu. Solving the problem itu apa? Solving the problem itu menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, paling tinggi apa? Paling tinggi Turki saja palingan. Turki itu di urutan ke 40. Nggak ada yang di zona hijau, nggak ada. Ya, lihat di zona hijau ini negara mana coba? Cina, Singapura. Makanya gampang kita dibodoh-bodohi. Ya kan? Barang-barang Cina kan barang-barang KW juga kan isinya. Tapi kita suka juga. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini gambaran. Ya, kalau dikatakan ini sebuah data, ini adalah menggambarkan bagaimana kondisi sebuah negara. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya dari data ini kita bisa lihat bahwa umat muslim terbelakang sekarang. Kenapa terbelakang? Boleh jadi memang meninggalkan aktivitas membaca. Membaca apa? Boleh jadi membaca Al-Qur'annya juga nggak tamat. Ya, nggak tamat itu dalam artian step-stepnya juga. Oke lah kalau dia banyak hafid, boleh jadi hafidnya juga belum lagi meningkatkan kemampuannya, kualitas dirinya, kapasitasnya belum ditingkatkan. Ya, hafiz itu bukan tujuan akhir, bukan. Itu baru awal lah. Dari karena apa di dalam Al-Qur'an tadi ada aktivitas berpikir, la'allakum ta'qilun kan gitu. Sudah berpikir belum nih sejauh mana kemudian dia menguasai Al-Qur'an itu? Gitu loh. Jadi pertanyaannya seperti itu. Itu critical thinking itu begitu. Jadi dari data ini apa yang bisa kita simpulkan? Oh, yang kita simpulkan ternyata umat muslim berada di wilayah yang merah. Wilayah merah itu apa? Ini wilayah yang kemudian nilai skornya itu jauh di bawah rata-rata. Bukan jauh, tapi di bawah rata-rata. Ya, rata-rata dunia. Di bawah rata-rata dunia. Kalau di bawah rata-rata berarti apa? Secara tidak langsung kita bisa katakan terbelakang. Padahal dulu maju, sekarang terbelakang. Gitu. Artinya memang ada pos yang kita tinggalkan, ada pos yang umat muslim itu tinggalkan, gitu ya. Salah satunya mungkin meninggalkan tentang aktivitas interaksi kita dengan Al-Qur'an. Aktivitas yang kemudian hilang itu adalah salah satunya tentang berpikir ini. Nah, maka kemudian saya ingin masuk kepada yang bab yang pertama. Dalam perkenalan ini kita tahulah di dalam surat At-Tin, ya, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar kepada kita bahwa manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, bentuk terbaik itu seperti apa dan bagaimana? Nah, kita akan bahas ini dan saya akan bahas dari aspek otak saja dulu. Ini baru otaknya doang ya. Jadi kalau ini yang karena kita nggak sempat, saya juga nggak apa namanya. Sebenarnya ada aspek yang lain, tapi saya kira dari otak ini cukup untuk mewakili banyak hal. Pertama, kalau kita berbicara tentang manusia sebaik-baik bentuk gitu ya. Ini ada gambaran manusia. Ini sekalian kita belajar sedikit tentang biologi lah. Belajar nggak tentang biologi? Belajar ya. Nah, ini ada yang namakan dengan apa ini? Circulatory system. Apa itu? Dalam bahasa Indonesia apa? Sistem ya atau peredaran darah. Ya. Kita lihat pusatnya ada di jantung. Kalau kita disebutkan bagaimana mekanisme jantung bekerja, jantung itu memompa darah masuk dan keluar untuk kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi jantung itu fungsinya cuma memompa darah saja supaya darah itu ngalir kemana-mana. Loh, apa gunanya darah? Kok harus dialirkan ke seluruh tubuh? Gunanya apa? Apa yang dibawa oleh darah? Oksigen salah satunya. Ya, kalau sekarang lagi musim Covid, ada pemeriksaan saturasi oksigen. Ya, oksigen. Supaya apa? Nggak ngantuk juga, dia juga sebagai satu asupan ke otak, gitu kan? Kemudian juga makanan juga di sana dialirkannya melalui darah nanti ke seluruh tubuh menjadi energi. Itu ke sana. Circulatory system. Kemudian yang kedua ada
Nervous system. Apa nervous system? Apa nervous system? Ini nervous bukan nervous yang, oh saya nervous nih. Bukan itu. Bukan yang itu nervousnya. Nervous itu adalah nerve, saraf. Syaraf ya. Pusatnya syaraf itu ada di otak. Makanya kemudian saya bahas tentang otak karena pusatnya syaraf itu ada di otak. Gunanya apa syaraf itu? Syaraf itu gunanya adalah kita menyentuh begini, bisa merasakan panas, itu syaraf. Semuanya diolah di otak. Ketika kita menerima rangsangan panas, ini kira-kira harus ngapain selanjutnya? Makanya kemudian tiba-tiba ketika nyentuh yang panas, au, gitu. Itu refleksnya keluar. Dari mana itu? Perintah dari otak. Dan cepat sekali otak itu memerintahkan. Makanya otak itu sebagai pusatnya. Pusat semua aktivitas itu ada di otak. Syaraf itu ya. Kemudian selain itu ada yang namanya respiratory system. Apa respiratory? Sistem pernapasan. Ya. Kemudian ada digestive system. Digestive system apa? Pencernaan. Kemudian ada skeletal system, tulang, rangka, ya. Kemudian ada muscular system, otot. Ya. Kalau kita bahas tentang syaraf, syaraf itu ada hampir di seluruh tubuh manusia. Jadi dari otak semua ini isinya syaraf semua, dilengkapi dengan syaraf. Semuanya, gitu ya. Nah. Jadi sistem syaraf manusia itu seperti ini, gitu ya. Kalau ibarat kabel, nah semua organ tubuh itu tersambung ke pusat otak melalui kabel. Kabel-kabel itu yang disebut dengan syaraf. Jadi tersambung semuanya ke otak. Ya. Kalau kalian punya komputer, semuanya tersambung ke motherboard. Ya kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Sistemnya berpikir otak daripada komputer itu ada di motherboard, di chipsnya itu kan, CPU-nya. Nah, dari syaraf ini sebenarnya nanti muncul beberapa bidang studi. Pertama ada yang disebut dengan neuroscience. Neuroscience ini biasanya dia mempelajari tentang bagaimana syaraf bekerja dan seterusnya. Kemudian ada neuropsychology, bagaimana dari syaraf manusia itu mempengaruhi psikologi dari manusia itu sendiri. Dan kemudian ada lagi tentang artificial intelligence, ini yang baru, tentang kecerdasan buatan. Dan yang satunya lagi ada material science. Ini cuma sebagian saja, ada banyak sebenarnya yang bidang-bidang studi yang kemudian terinspirasi untuk mempelajari atau bahkan mengambil pelajaran dari otak manusia gitu ya. Dan saya mempelajari tentang material science plus dengan artificial intelligence, dua sekaligus gitu ya. Karena kita ingin membuat istilahnya rekayasa otak manusia dalam bentuk hardware. Gitu. Jadi nanti komputernya itu sudah levelnya bisa bekerja seperti layaknya otak manusia bekerja. Nah, beberapa bagian daripada fungsi otak setidaknya dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan cerebrum, ada cerebellum, dan ada brainstem. Brainstem ini artinya adalah stem itu kan apa namanya? Brain itu kan otak, stem itu kayak apa namanya? Cuci, bukan stem itu. Ya, brainstem itu kayak inilah apa sih namanya? Pokok gitu ya, pokok daripada otak itu ada di situ. Dan ini punya fungsi beda-beda. Cerebellum misalkan ini untuk higher brain function. Seperti belajar itu tugasnya ada di otak yang bagian ini, cerebrum. Adapun cerebellum ini coordinate muscle movement, bagaimana mengkoordinasi pergerakan otot dan seterusnya. Otak bernafas dan seterusnya itu ada di sana. Keseimbangan itu juga ada di sana gitu ya. Nah, otak menjadi pusat kendali atas organ-organ tubuh lainnya. Gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan ada orang tiba-tiba pingsan, itu kalau di luar negeri, ya, ini kalau di luar negeri, kita berbicara di luar negeri, itu pasti di-scan. Di dalam otak itu ada apa? Kalau kita mau perbesar,
Kita mau dalami di dalam otak itu, ya, dari sini. Itu nanti ada bentuknya seperti ini nih, kayak akar gitu. Ini disebut dengan jaringan sel saraf atau neural network. Nah, dari jaringan sel saraf ini, kecil saja kita ambil ini sebagian kecil, itu bentuknya kurang lebih begini. Ini ada hubungan, ini satu sel saraf nih yang begini, satu sel saraf. Ini juga satu sel saraf, ini satu sel saraf. Jadi kurang lebih yang saya ambil di sini ada 3 sel saraf yang dia bisa saling terhubung satu sama lain. Yang menghubungkan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain disebut dengan sinaps. Dia menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, antara satu sel saraf dengan yang lain. Lalu apa gunanya sinaps ini? Sinaps ini sebenarnya dia sebagai pusat berpikirnya manusia itu ada di sinaps. Pusat mengambil keputusan dan seterusnya itu ada di sinaps. Makanya dalam teori dari Hebbian Theory of Learning, teorinya Hebbian itu, DOHEB, itu dikatakan neurons that fire together, wire together. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Jadi kalau misalkan si otak ini mendapatkan stimulus. Stimulus itu apa? Ya, dapat rangsangan. Baik itu berupa sentuhan, kita menyentuh sesuatu, itu otak langsung merangsang. Dia mengirimkan sinyal nih dari syaraf ini langsung kirim sinyal ke otak. Ini benda apa? Atau kalau kita melihat sesuatu, itu juga sama. Otak kita langsung memproses. Apa yang kita lihat itu diproses semua di otak. Gitu ya. Makanya otak itu terstimulus gitu. Kalau kita sudah kenal bentuknya, maka kita bisa langsung tebak. Ini bentuknya adalah kotak misalnya. Tapi kalau belum, kita akan mempelajari dulu. Ini bentuknya apa ya? Makanya kalau kita perhatikan anak-anak bayi misalkan, itu kan kita kenalkan dulu ini bentuknya apa. Gitu. Lama-lama dia akan mengingat, oh ini bentuknya ini namanya ini. Ya, itu prosesnya adalah dari sini. Input dari panca indera, ya, diterima gitu kan. Kemudian diterima oleh syaraf dan dari syaraf ini kemudian diolah menjadi sinyal listrik. Jadi dalam tubuh kita tuh ada sinyal listrik semua. Sinyal listrik ini kemudian masuk ke dalam otak, ya, dialirkan menuju otak dan otak kemudian memproses melalui sinaps ini untuk kemudian diambil tindakan. Apakah ini perlu diingat? Ataukah ini harus perlu dilupakan saja? Atau diteruskan ke syaraf organ yang lain yang terhubung ke organ tubuh yang lainnya. Gitu. Contohnya misalkan kita nyentuh benda panas gitu kan. Tiba-tiba kita menarik. Itu kan dia otak langsung ngirim sinyal. Oh ini sudah melebihi batas maksimum. Nggak boleh lebih daripada ini. Kalau lebih ini bisa terbakar tangan kita. Gitu kan. Bisa melepuh kulit kita. Makanya kemudian langsung tiba-tiba otak menyuruh kita untuk angkat. Itu prosesnya begitu. Sangat cepat. Tapi kalau dijelaskan secara sains begitu mekanismenya. Makanya dikatakan neuron that fire together, wire together. Dia akan mengingat ini panas. Makanya bahaya kalau misalkan tiba-tiba kita megang panas, tapi nggak kerasa bahwa ini panas. Iya bahaya. Kenapa? Bukan sakti, bukan. Bahaya itu. Otaknya jangan-jangan ada masalah itu. Itu bukan sakti. Iya bahaya. Misalkan kita megang panas tapi nggak kerasa panas itu. Itu bukan hebat, bahaya itu. Jangan-jangan sudah ada apa namanya di antara sel saraf yang putus gitu ya. Itu hati-hati. Dan ketika kita belajar sesuatu, ketika kita mengingat sesuatu, itu akan terhubung tuh antara sel saraf yang satu dengan yang lainnya. Itu akan terhubung. Makanya kalau kalian menghafal misalkan, kenapa harus diulang-ulang menghafal itu? Itu sebenarnya itu mengirimkan sinyal ke otak kita untuk mengingat. Lewatin lagi. Artinya apa? Ini terjadi ada firing, ada tembakan apa? Pulsa listrik di antara sinaps ini. Kalau terjadi tembakan pulsa listrik, lama-lama dia itu akan terjadi ikatan di antara dua sel saraf tersebut. Kalau terjadi ikatan, artinya kita mengingat sesuatu, disimpan di dalam memori. Oh, kita ingat. Makanya ketika kita menghafal itu kan perlu berapa kali pengulangan. Apapun metodenya, mau metode menghafal apapun, pasti dengan menggunakan pengulangan. Apapun itu. Nggak ada yang tiba-tiba sekali baca langsung hafal, itu nggak ada. Walaupun memang ada orang yang bisa seperti itu, tapi tidak ada yang kemudian dalam proses menghafal, itu cuma sekali baca langsung hafal. Makanya yang namanya menghafal itu perlu ada proses pengulangan, ada murojaah. Kalau nggak di murojaah bagaimana? Lupa.
Begitu juga dalam otak juga begitu. Yang terjadi di dalam otak adalah ketika kita tidak memurojaah, ini ikatan yang tadi sudah terbentuk itu akan melemah. Kalau melemah akan kemudian renggang lagi. Kalau renggang berarti apa? Sudah memorinya sudah hilang di sini. Seperti itu. Itu yang terjadi di otak. Gitu ya. Nah, ini kurang lebih kalau diilustrasikan seperti ini. Jadi kita dapat stimulus dari luar, dapat rangsangan diteruskan ke otak. Ini sinyal-sinyal listrik di dalam kepala seperti ini. Sel-sel saraf gitu kan. Ya, dia ngalir kemana-mana gitu. Dan ini cepat sekali. Gitu. Prosesnya terjadi itu sangat cepat sekali. Gitu. Nah, kalau kita ambil ilustrasi melihat, nah kurang lebih itu melihat tuh begini nantinya. Dia di save di bagian belakang, visual, ya kurang lebih seperti itu. Jadi dari melihat kita akan save itu semua apa yang sudah kita lihat di bagian belakang, ya seperti itu ya. Makanya bahaya ini otak ini bahaya, organ yang paling berbahaya. Kalau jangan bermain-main dengan otak. Maksudnya jangan sampai mukul kepala, itu nggak bagus, hati-hati gitu ya. Karena di sana karena kalau kena getaran itu bisa putus juga. Makanya bisa hilang ingatan gitu kan. Ya, bisa hilang ingatan pada kondisi tertentu gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk apa keistimewaan otak. Ya. Kalau kita bertanya-tanya, otak itu tadi kan ada listrik gitu kan. Berapa besar sih daya yang dibutuhkan supaya otak itu bisa bekerja? Ya. Otak itu hanya butuh sekitar 20 watt saja. 20 watt. 20 watt itu sebesar apa? Kalau kita bandingkan dengan bohlam lampu itu saja, bohlam lampunya 30 watt. Otak manusia cuma butuh 20 watt saja untuk bisa bekerja, untuk bisa kemudian memproses informasi dan seterusnya. Gitu. Jadi apa artinya? Artinya adalah otak manusia itu membutuhkan energi yang relatif lebih rendah, artinya sangat efisien. Bandingkan dengan misalkan HP atau laptop, butuh berapa energinya? Butuh berapa volt dayanya? Butuh berapa watt energi di HP? Itu bisa dibandingkan dengan itu. Ini adalah yang pertama. Berapa daya yang dibutuhkan untuk otak? Itu cuma 20 watt saja. Gitu ya. Nantinya sangat efisien. Kalau dibandingkan dengan laptop itu berapa watt sih? TV berapa watt? Masih lebih besar itu dibandingkan dengan otak manusia. Berapa kapasitas penyimpanan otak manusia? Nah, secara teoritis kapasitas otak manusia itu mampu menyimpan sampai 2.500 terabyte. 2.500 terabyte. Kenapa? Jumlah sel sarafnya ada 86 miliar. Sinapsnya itu ada 1.000 triliun. Sinaps itu hubungan antara syaraf tadi ya. Itu ada 1.000 triliun. Dan dia mampu menyimpan 2.500 terabyte. Kalau kita bandingkan dengan HP, kita punya smartphone misalkan 64 giga. Itu otak kita setara dengan 39.063 buah smartphone yang 64 giga memori internalnya. 39.000. Ya, kita butuh 39.000 yang setara dengan otak manusia. Jadi 2.500 terabyte itu saya kira cukup ya untuk menyimpan MP3 Murattal Al-Quran 30 juz ya. Cukup ya, masih berlebih malah. Berlebih. Makanya kita masih bisa mengingat tuh apa yang terjadi di masa kecil kita masih ingat kan. Sebagian masih ada memori di kepala kita, masih teringat. Kalau kita buat nyimpan video, berapa banyak videonya? Yang kualitasnya misalkan high definition misalkan. Itu berapa banyak? Ya. Kurang lebih begitu. Artinya kapasitas otak manusia itu sama, banyak gitu. Besar sekali. Masa iya nggak bisa untuk cuma diselipin 30 juz aja? Pasti bisa kan? Gitu ya. Gitu. Atau kalau kita mau pakai yang ini aja, yang 128 giga, SD card ya. Itu butuh sekitar 19.000, sama-sama masih besar juga. 19.000
19.000 dari bentuk yang kecil gini mungkin segunung gini kali ya. Kita butuh chip kecil gitu. Setara dengan penyimpanan otak manusia. Itu yang kedua, istimewanya otak manusia seperti itu. Yang ketiga, bagaimana kemampuan otak manusia? Tadi sudah dari sisi dayanya rendah, kapasitas penyimpanannya maksimum. Yang ketiga adalah kemampuan otaknya. Bagaimana kemampuannya? Kalau kita hitung-hitung dibandingkan dengan superkomputer. Ini superkomputer ya, bukan komputer. Apa beda superkomputer dengan komputer? Superkomputer itu terdiri dari ratusan ribu motherboard dan RAM. Ratusan ribu. Makanya gambarnya gini. Ini isinya komputer, ini isinya motherboard sama RAM, sama hard disk. Ya, gunanya apa? Gunanya adalah untuk memproses perhitungan yang cukup rumit. Ada perhitungan-perhitungan di dalam matematis, di dalam beberapa keilmuan itu yang cukup rumit sehingga membutuhkan superkomputer. Ya. Dan ini hanya ada di beberapa negara saja yang maju tentunya. Jepang salah satunya punya gitu ya. Dan kalau kita bandingkan superkomputer itu daya yang dibutuhkannya itu sekitar 10 megawatt. 10 megawatt itu seberapa besar? Ya, 10 juta watt. Bandingkan dengan otak manusia. Otak manusia berapa? 20 watt. Jauh sekali. Ya, itulah. Jauh sekali. Kemampuan hitungnya yang superkomputernya sudah segitu banyak RAM dan kemudian motherboard disusun seperti ini. Itu kemampuan hitungnya 10 petaflops. Dibandingkan dengan manusia itu 1 exaflops. Berapa 1 exaflop itu? Sekitar 1000 petaflops. Artinya 100 kali lipat. Artinya kemampuan otak manusia itu luar biasa. Dibandingkan dengan superkomputer sekalipun. Yang kalau kita katakan, wah nih, kalau kita melihat, wah HP ini canggih sekali. Belum lebih canggih dibandingkan otak manusia. Makanya jangan pernah ada yang kemudian kalau kita kemudian ada di muka bumi ini, ya Allah takdirkan kita untuk hidup di muka bumi ini, itu sebenarnya kita membawa superkomputer di dalam diri kita. Jadi jangan ragukan kemampuan kalian, gitu loh. Makanya tidak ada sebenarnya manusia itu yang bodoh, itu tidak ada. Yang ada adalah malas. Kalau malas ada, iya. Malas itulah yang kemudian membuat manusia itu, ya otaknya itu yang kemudian jadi nganggur. Karena apa? Ya malas membaca saja, otaknya nggak akan ada aktivitas. Apa mau dapat apa gitu? Dengan aktivitas cuma diem aja gitu kan, nggak mau apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi kemampuan otak manusia bahkan lebih unggul daripada superkomputer. Nah, lalu apa hikmah dibalik fitur otak manusia tadi? Yang pertama, ya bahwa setiap manusia itu dibekali perangkat yang sama. Saya, kalian, ya antum semua itu memiliki otak yang sama, kapasitasnya sama. Ya kan? Makanya kemudian penilaian terhadap rupa dan segala macamnya itu menjadi tidak penting. Makanya Islam kemudian memberikan guidelines-nya kan gitu ya. Di sini dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Qulub wal a'mal. Hati dan amal perbuatan. Hati dan amal perbuatan itu juga berhubungan dengan otak, masalah aktivitas berpikir. Makanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan masalah dia ganteng atau tidak, cantik atau tidak, bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cuma ya kalau dibandingkan Nabi Yusuf jauhlah, kita cuma sisa-sisanya saja kan gitu. Bandingkan Nabi Yusuf kan itu cuma sisa-sisanya saja. Ya. Jadi itu, ya setiap manusia punya perangkat yang sama. Jadi makanya saya katakan tidak ada manusia yang bodoh. Semua dari kita itu punya perangkat yang sama, tinggal kitanya mau melatih otak itu atau tidak. Itu kuncinya. Yang kedua, nah input ini mempengaruhi karakter manusia. Ya ini video nih, cuman bisa diputar nggak ya? Bentar, kita cek dulu, bisa diputar nggak? Nah,
Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Terlalu rendah bacanya. Ya, manusia itu belajar dengan melihat. Dan melihat itu salah satu input. Gitu loh. Salah satu input. Ya. Bayi itu belajar dengan melihat. Dan melihat itu adalah salah satu panca indera yang kemudian bagian daripada input. Makanya di sini ya, kalau dikatakan di sini ada hadisnya, ya, mamin mauludin yuladu mamin mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi au yumajjisanihi. Artinya begini, setiap bayi itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Tinggal kemudian orang tuanya yang menyebabkan dia itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Gitu. Orang tuanya. Karena apa ya? Dia besar di lingkungan mana? Itu aja. Ya, nah kita belajar begitu. Cara manusia belajar itu seperti itu. Dia dengan melihat, dengan mendengar dan seterusnya. Ya, makanya kemudian yang paling penting adalah ya input kita ini harus kita jaga. Upayakan input-input yang masuk ke dalam otak kita itu input-input yang bagus. Supaya apa? Supaya anak kita menjadi yang bagus atau kita sendiri itu menjadi pribadi-pribadi yang baik. Begitu. Itu intinya, gitu ya. Ini penting juga karena memang nanti kita akan lihat di Al-Qur'an itu banyak sekali contoh-contoh yang tidak baik. Yang disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Contoh yang sering saya sebut itu biasanya adalah tentang kisahnya Nabi Lut. Kisah Nabi Lut itu tentang apa? Kaumnya itu tentang LGBT. Pertanyaannya, kalau kita mau kritisi nih ya tentang kisah Nabi Lut ini, apakah kemudian LGBT di zaman Nabi Lut itu terjadi begitu saja tanpa ada sebab terlebih dahulu? Mungkin enggak? Kemudian tiba-tiba ada kaum yang begitu saja? Tidak, pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya boleh jadi ada ada kesalahan yang kemudian tidak ditegur. Yang dibiarkan begitu saja kesalahan itu. Ya, dengan memperturutkan hawa nafsu, ini hak asasi manusia misalkan gitu. Ya jadinya begitu. Satu kaum itu menjadi begitu semua, rusak, bahkan sampai istrinya pun kena gitu kan. Ya, nah itulah. Jadi makanya manusia itu seperti itu gitu ya, sifatnya. Nah, lanjut. Dan manusia itu kemudian kalau kita lihat tadi dari sifat lenturnya saraf manusia, dia kadang-kadang bisa menguat, kadang-kadang bisa melemah. Itu sebenarnya pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah manusia itu mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Misalkan kalian di rumah dulu itu kan sebelum masuk ke pesantren sini itu berbeda pasti kegiatan hariannya dengan yang di sini. Artinya apa? Ada proses adaptasi di sana. Tidak kemudian tiba-tiba berubah gitu. Kalau di sana nggak pernah tahajud, kemudian di sini tiba-tiba jadi rajin, tiba-tiba enggak, pasti ada. Pertama bangunnya susah, misalkan dan segala macamnya sampai akhirnya kemudian kita menjadi rajin tahajud. Artinya ada proses, ada adaptasi. Kita mudah beradaptasi. Manusia itu sangat mudah sekali untuk beradaptasi, gitu ya. Kemudian otak itu kompleks sehingga menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang unik. Karena tadi dia mudah beradaptasi, maka manusia itu menjadi makhluk yang unik gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan dua makhluk yang lain, hewan dan malaikat, maka ini ada yang menarik di sini gitu ya. Bahwa yang namanya hewan ya, itu sifat utamanya dia lebih mengedepankan nafsunya. Gitu ya. Dia lebih mengedepankan nafsunya. Adapun malaikat dia lebih mengedepankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sun, tidak bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak bermaksiat, tidak melanggar perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan kemudian dia selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada malaikat. Jadi itu perbedaan antara malaikat
dengan hewan. Kalau mau hewan, ya mengedepankan nafsu. Makanya kita bisa lihat tuh kucing misalkan sedang kawin di tengah jalan misalkan. Nafsu gitu. Bagi dia nggak ada masalah. Memang itu nalurinya. Gitu. Makanya jangan berlomba-lomba dengan hewan. Hewan nggak pakai baju, kemudian kita juga ikut-ikutan nggak pakai baju misalkan. Nggak akan menang kita berlomba-lomba masalah hawa nafsu dengan hewan, itu nggak akan menang. Hewan lebih unggul karena memang itu adalah sifatnya dia begitu. Gitu. Makanya jangan ikuti masalah kehewanan itu. Gitu. Ya. Kemudian karena dia cenderung mengutamakan nafsu, maka cenderungnya adalah salah. Ya, cenderungnya adalah kesalahan sebagai hewan. Adapun bagi malaikat, kecenderungannya akan selalu benar. Ya. Sehingga apa? Hewan itu ya tidak perlu dicela juga karena memang sudah kecenderungannya seperti itu. Adapun malaikat ya tidak perlu dipuji juga karena memang sudah selalu benar. Tidak menarik itu maksudnya. Tapi bandingkan dengan manusia. Manusia itu ada dua komponen. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua. Kita bisa menjadi makhluk yang fujur atau bisa menjadi yang bertakwa. Itu dua gitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Gitu. Makanya ada dua kecenderungan. Makanya ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa manusia itu bisa lebih baik daripada malaikat, tapi juga dia bisa lebih buruk daripada hewan. Ya. Dia bisa lebih baik daripada malaikat dan dia juga bisa lebih buruk daripada hewan. Derajatnya bisa lebih rendah daripada hewan. Kapan itu? Manakala tadi otaknya ini tidak dipakai untuk mencerna. Untuk mencerna informasi yang masuk ke dalam diri. Itulah yang kemudian terjadi gitu ya. Nah, makanya kemudian ya manusia menjadi makhluk yang unik di sini. Gitu ya, berbeda fi ahsani taqwim ya. Nah, sehingga dia juga memiliki potensi. Manusia itu memiliki potensi untuk menjadi apapun. Ya. Sebagai contoh misalkan, saya ambil dua contoh di sini. Ini contoh tentang seorang anak yang sebelah kanannya Fajar adalah ibundanya, Ibu Eni. Sebelah kirinya adalah Ibu Kiki terapisnya. Ini dari umur 4 tahun setengah sudah hafal 30 juz. 30 juz. Kalau kata aja menurut ya Pak ya. 2 juz aja udah alhamdulillah. 30 juz dari 4,5 tahun. Ya. Jadi contoh yang pertama ini adalah Fajar dengan penyakit cerebral palsy. Ada kerusakan di bagian otaknya karena dia lahir prematur ya. Sehingga otaknya belum tumbuh secara sempurna. Maka ada kekurangan. Tapi kita lihat, otak yang kekurangan saja secara fisik masih mampu menyimpan 30 juz Al-Quran di dalam kepalanya. Apalagi kita yang kemudian normal. Jadi kalau ada yang kemudian putus asa, saya nggak bisa, nah itu malas aja. Itu cuma ungkapan lain daripada kemalasan. Makanya saya kasih tahu ustadz-ustadz juga di sini yang bagi yang mendengarkan. Nah, jadi penyebab utamanya itu adalah dia nggak bisa hafal. Itu bukan karena memang nggak bisa, tapi karena malas. Intinya seperti itu. Kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Mau jadi hafid bisa. Yang nggak sempurna saja otaknya, mohon maaf, yang tidak sempurna saja, itu bisa menyimpan 30 juz di dalam kepalanya. Gitu loh. Mau jadi yang apa lagi, yang lainnya bisa insya Allah. Tinggal masalahnya kita mau melatihnya atau tidak. Seserius apa kita melatih itu semua. Gitu ya. Kalau kita perhatikan juga kisahnya Imam Al-Bukhari juga begitu. Imam Al-Bukhari itu mampu sampai ketika sanad daripada hadis itu diacak oleh seseorang, ada yang menguji beliau. Beliau menjawab, saya nggak pernah mendengar hadis yang seperti ini, walaupun matannya benar. Tapi sanadnya itu nggak benar nih kata beliau. Beliau membenarkan tuh sanad itu. Sanadnya bagaimana? Luar biasa. Itu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu siapa? Senior kita di dalam Islam. Bisa dikatakan senior lah ya. Generasi kita, generasi Islam di awal-awal dahulu seperti itu. Artinya kita bisa menjadi apapun gitu ya. Dan ini ada banyak kecerdasan, jenis-jenis kecerdasan itu ada 9 kalau tidak salah gitu ya. Itu ada 9 jenis kecerdasan. Terserah antum mau pilih yang mana nanti ke depan mau jadi apa dan seterusnya, itu terserah mau jadi apa. Tapi basicnya adalah sekali lagi bagaimana cara kita kemudian mengoptimalkan potensi daripada otak yang Allah berikan kepada kita gitu loh.
Nah, hikmah yang paling paripurna adalah, nah ini yang tidak kalah pentingnya tentunya. Hikmah daripada kita mengetahui otak ini baru dari otak saja ya, belum dari yang lainnya. Saya katakan belum dari yang lainnya. Dengan mengetahui otak, ya, kita tahu tadi kan bahwa otak itu ternyata kompleks. Ya, otak itu kompleks dan memiliki potensi yang luar biasa. Tentunya kita akan berpikir bahwa ternyata otak ini itu nggak mungkin terjadi dengan begitu saja, dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan otak ini. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dengan mengetahui potensi otak, kita jadi mengetahui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ma'rifatullah di sana. Kalau sudah ma'rifatullah, lalu apa? Ada juga jadi mengenal potensi diri. Ada ma'rifatul insan. Kalau sudah mengenal diri, apalagi kita jadi mengenal tujuan hidup dan tugas serta peran kita di muka bumi ini mau ngapain. Gitu. Jadi dengan mengenal otak kita mengenal Allah, dengan mengenal Allah kita jadi mengenal potensi diri kita, bahwa diri kita ini hebat, tapi tentunya hebatnya tidak melebihi kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Dan ketika kita mengetahui potensi diri kita, maka kita tahu sebenarnya kalau begitu tujuan hidup kita itu apa sih? Pasti ada peran dong Allah menciptakan, pasti ada tugas yang Allah inginkan kita untuk kita capai selama kehidupan kita di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasnya cuma satu, beribadah. Dan ibadah itu bukan cuma salat batasannya. Salat itu cuma satu jenis ibadah saja, ibadah mahdhah. Tapi ibadah itu belajar juga bagian daripada ibadah. Ya, belajar itu bisa bernilai ibadah. Makan saja bisa bernilai ibadah. Ya, makan saja itu bernilai ibadah. Apa yang membedakan? Ada niatnya. Kan begitu. Ya. Nah, ini roadmap kehidupan kita. Kehidupan antum, mungkin antum berada di spektrum sini, masih umur belum ada umur 20 tahun lah ya. Ini masih panjang nih. Gitu loh. Artinya usia antum tuh masih panjang. Kita akan melalui 5 alam ini, dari alam ruh. Ya, di alam ruh ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan komitmen kita. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kita balas begitu kan, surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian kita masuk alam rahim. Ya, ini 2 alam ini kita nggak inget nih. Apa ada yang masih ingat? Ngapain di dalam sana? Saya yakin nggak ada yang ingat gitu kan. Tapi begitu kita lahir ke alam dunia, nah kita baru punya pengetahuan. Ya, sedikit demi sedikit pengetahuan kita berkembang. Ya kan? Lalu setelah itu nanti kita masuk ke alam barzah. Kita masuk ke alam barzah. Habis alam barzah kita akan masuk kepada alam mahsyar. Dan tujuan akhirnya kita akan masuk kepada antara dua, surga atau neraka. Ini tujuan akhirnya itu saja, gitu kan. Dan di antara 5 alam ini yang bisa kita kendalikan itu cuma alam dunia saja. Yang bisa kita kendalikan cuma alam dunia saja. Ya, karena apa? Di alam barzah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di alam barzah, di alam mahsyar kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nyogok orang dalam juga nggak bisa. Ayo. Nggak bisa kita nyogok orang dalam di sini, nggak bisa. Gitu loh. Jadi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita optimalkan dalam rangka kita untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita optimalkan di alam dunia ini. Dan yang paling utama, yang paling inti, core of the core-nya adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi otak yang kita miliki itu dengan menggunakan critical thinking ini. Ya, makanya kemudian selanjutnya adalah lalu bagaimana konsep dan rencana pembelajaran kita ke depan? Yang pertama adalah kita akan pandang ini, ya, CT itu adalah critical thinking. Critical thinking is a part of character building. Jadi kalau pendidikan saat ini itu berfokus kepada nilai biasanya, nilai di rapor. Ya, tapi kita lihat nilai di rapor itu cuma 10% saja. 10%. Kalau kalian kerja nanti, itu yang dibutuhkan di awal memang masalah ijazah. Tapi setelah bekerja, yang dilihat adalah perilaku kalian. Jujur nggak nih? Ya, ini jujur nggak nih orang ini dalam bekerja? Amanah nggak nih? Penilaian itu, jujur dan amanah itu ada yang di 80% ini. Ini yang kemudian orang bias. Ya, termasuk kita cuma mengejar masalah
Masalah nilai saja kadang-kadang dirapor. Tapi saya nggak tahu kalau di sini ada rapornya nggak? Ada ya? Mudah-mudahan ada. Ya. Maka jangan kejar hanya sekedar nilai yang atas ini. Kejar yang 80-90% ini. Ini yang paling penting. Bahkan ketika kalian nanti mau keluar negeri, katakanlah belajar apa misalkan, dapat beasiswa ke luar negeri, itu yang dinilai juga ininya. Bagian daripada yang 80-90% ini. Lewat apa? Ada namanya nanti recommendation letter atau surat rekomendasi. Itu akan dinilai dari sana. Begitu loh. Jadi ini sangat penting sekali masalah akhlak ini. Dan di dalam Islam akhlak itu adalah dia muncul atau dia merupakan kombinasi dari iman, Islam dan ihsan. Itu nanti munculnya adalah akhlak. Ya makanya kenapa kalau kita melihat misalkan orang Jepang kok adabnya bagus sekali, itu baru adab. Adab memang diajarkan di sekolah, tapi akhlak itu muncul dari ibadah. Akhlak itu lahir dari ibadah, nggak ada yang lainnya. Akhlak itu lahir daripada ibadah. Ya, kita sholat itu tujuannya apa? Tanha anil fakhsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan yang fakhsya dan munkar. Makanya yang termasuk fakhsya itu apa? Yang termasuk fakhsya itu diantaranya adalah membunuh orang, membunuh manusia itu fakhsya diantaranya, termasuk dosa besar. Gitu loh. Ya. Makanya yang harus lahir daripada daripada iman, Islam dan ihsan ini adalah sebuah akhlak, sebuah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada khauf dan raja di sana. Takut kepada Allah dan juga kita mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Konsepnya dari sini, konsep yang dimiliki oleh Islam, ya. Nah, ini diantara 6 rukun iman, poin-poin pentingnya adalah bahwa dengan rukun iman itu sebenarnya menjadikan kita pribadi yang visioner, yang berpikir jauh ke depan. Jauh ke depan itu sampai kepada akhirat. Ya. Semua perbuatan kita itu kemudian kita timbang berdasarkan ini bisa memberatkan amal ibadah kita di akhirat atau tidak. Itu rukun iman. Makanya kemudian kita menjadi hati-hati sekali ketika kita sudah memahami hal ini gitu ya. Ya. Kemudian dengan rukun Islam ini sebenarnya saya membahasakannya sebagai self control karena banyak sekali hawa nafsu yang kemudian dikontrol di dalam ibadah itu sendiri. Contoh misalkan sholat atau puasa ya, puasa itu kan mengontrol hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu makan, hawa nafsu apalagi berhubungan seksual, hawa nafsu emosional dan seterusnya itu dikontrol di sini. Zakat juga sama, itu hawa nafsu kita terhadap harta benda. Ya, kita diminta untuk mengeluarkan 2,5% katakanlah misalkan untuk zakat mal dan seterusnya. Nah, kalau kita pandang dari sisi jenjang pendidikan, kalau misalkan teman-teman bertanya ya, adik-adik bertanya semua, ini sebenarnya kita belajar itu apa sih yang pengen dicapai? Ya, maka inilah jawabannya. Dari tingkat TK sampai SMA itu yang ingin dicapai adalah pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter itu apa? Di antaranya nanti menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang memiliki akhlakul karimah, gitu ya. Ya. Kemudian apalagi? Ya, kemampuan terhadap ilmu dasar ya, yang lainnya gitu ya. Termasuk diantaranya critical thinking ini kita ajarkan supaya itu bagian daripada ilmu-ilmu dasar ya. Kemudian nanti masuk S1, nah ini melatih daya analisa, problem solving dan seterusnya. Masuk ya dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua kalau tadi diantaranya sebagai critical thinking ini sebagai bagian daripada karakter building, yang kedua adalah Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbik. Apa maksudnya Iqra bismi rabbik? Apa maksudnya? Kalau Iqra saja tanpa bismi rabbik, apa jadinya? Membaca, tapi kita tidak menyertakan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi nggak ada filter lagi. Semua bisa kita jalankan. Tapi kalau Iqra tapi bismi rabbik, maka ketika kita membaca kita filter lagi. Ini menurut Islam bagaimana? Jadi ada filter tambahan. Filter itu menyaring informasi yang sudah kita dapat, kita saring dengan kesesuaian dengan Al-Qur'an dan Sunnah misalnya. Itu Iqra bismi rabbik dengan Allah. Ini Allah suka enggak nih kalau kita melakukan ini? Kurang lebih begitu. Kalau kita di Jepang dan Korea tentunya, itu setiap kita mau belanja makanan, nah itu paling lama tuh, karena kita ngecek dulu komposisinya ada apa aja. Karena biasanya ada babinya,
ada turunan babinya, kemudian ada ya turunan babi itu nanti bisa bentuknya gelatin, bisa bentuknya emulsifier, bisa bentuknya macam-macam gitu kan. Kemudian kita lihat ada kandungan alkoholnya atau enggak, kurang lebih seperti itu contohnya. Makanya kalau keluar negeri memang nggak bisa hati-hati, bahkan untuk roti saja itu kadang-kadang ada campurannya. Nggak semua roti bisa kita makan. Roti tawar ya. Untuk roti tawar itu nggak semua roti tawar di Jepang maupun di Korea itu bisa kita makan dengan luas. Itu biasanya ada tambahan. Tambahan apa supaya kalau roti itu empuk banget itu biasanya ada tambahan sesuatu pengenyal. Dan itu biasanya ada yang dari turunannya dari babi. Seperti itu. Itu roti. Belum lagi nanti snack kentang. Keripik misalkan. Keripik itu ada bumbunya. Nah, bumbunya itu dari mana? Nah, itu di luar negeri, di Jepang dan Korea itu seperti itu. Makanya hati-hati sekali, nggak bisa kemudian kita asal makan. Oh ini kentang kok, lihat dulu komposisinya ada nggak? Itu ada biasanya seperti itu. Itu makanya dikatakan Iqra bismi rabbik itu di situ. Kita tahu bahwa ini tuh apa namanya halal katakanlah secara apa namanya secara kasat mata. Oh ini cuma kentang doang. Tapi kalau kita berdalam bismi rabbik tadi, inilah yang kemudian apa namanya jadinya kita berpikir lebih jauh gitu bahwa ini ternyata ada kandungan-kandungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi daripada Iqra bismi rabbik itu, maksudnya itu contoh kecilnya seperti itu. Nah, tentunya kemudian juga kita apa namanya berbasis kepada Quran, makanya nanti akan kita kaitkan juga pembelajaran ini dengan Al-Quran. Kalau kita tanyakan kenapa Al-Quran, ada beberapa hal yang istimewa dari Al-Quran. Pertama adalah bahwa di dalam Al-Quran itu ternyata kaya kosakata, kaya akan kosakata. Ada sekitar 77.797 kata dengan 18.000 diantaranya itu kata yang tidak pernah berulang. Ya. Kemudian tadi Al-Quran itu berbahasa Arab yang menuntut menggunakan akal pikiran kita. Ya. Kemudian ada jaminan mudah dihafal, kemudian induk dari semua ilmu, sains dan kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 800 ayat isinya tentang sains, tentang alam semesta, tentang benda-benda alam semesta itu tidak kurang dari 800 ayat. Tidak kurang dari 800 ayat. Artinya banyak sekali. Ya, makanya dulu kalau kita track ke belakang sejarah itu penemu-penemu muslim itu punya kontribusi yang luar biasa terhadap kemajuan sains. Kalau belajar tentang aljabar, matematika, siapa yang menemukan X itu? Istilah X itu oleh ilmuwan muslim. Sederhana memang, tapi itu dipakai sampai sekarang. X. Angka 0 itu juga siapa yang menemukan angka 0? Siapa yang mencetuskan angka 0? Ya. Belum lagi nanti apalagi? Hukum Newton itu juga kalau mau di-track ke belakang, ide awalnya itu ada dari muslim juga. Tapi kemudian disempurnakan mungkin ya. Bahasa saya mungkin disempurnakan oleh Newton menjadi sebuah persamaan matematis yang kemudian dipakai sampai sekarang. Bahkan kalau kita mau apa namanya lebih teliti lagi, nanti ada juga kecepatan cahaya itu ada di Al-Quran. Kecepatan cahaya, ada yang tahu berapa kecepatan cahaya? Ada yang tahu kecepatan cahaya berapa? Kecepatan cahaya berapa? Kurang lebih sekitar 300.000 km per detik. Seberapa cepat 300.000 km per detik itu? Kalau dikatakan kilometer per detik, artinya dalam 1 detik menempuh berapa kilometer? 300.000 km per detik. Dalam 1 detik, cahaya itu mampu menempuh jarak 300.000 km. 1 detik. Dalam 1 detik, 300.000 km. 300.000 km itu dari jarak dari mana ke mana? Udah keluar Indonesia itu. Mungkin udah berapa kali keliling dunia. Gitu ya. Itu cahaya. Itu ada di Al-Quran. Wah, kata siapa? Penurunannya ada di dalam surat As-Sajdah ayat 5. Ya. Itu penurunan tentang kecepatan cahaya. Ya. Dan ada banyak keistimewaan lain dari dalam Al-Quran, makanya kita nanti terapkan juga ya critical thinking itu pada Al-Quran. Gitu ya. Supaya kita tahu ketika kita membaca Al-Quran kita dapat ruhnya itu apa dari Al-Quran itu gitu ya. Kemudian adapun ini kewajiban muslim terhadap Al-Quran, makanya tadi saya katakan jangan berhenti hanya pada menghafal saja. Menghafal itu baru di level sini saja. Selanjutnya ada mentadabburi, ada implementasi, dan ada kemudian mendakwahkan kepada
kepada orang lain. Ya, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah, ta'allam itu bisa spektrumnya bisa mendengar, membaca, menghafal, mentadabburi, bahkan sampai mengimplementasikan, itu bagian daripada ta'allam. Tapi 'allamahu, nah ini mendakwahkan tentunya seperti itu. Ya. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban. Jadi kalau misalkan sudah pada taraf menghafal, maka sekarang dengan critical thinking kita akan masuk kepada mentadabburi. Tentunya nanti makanya kita harus baca tafsirnya juga, tentunya begitu. Nah, batasannya, tentu ada batasan dalam masalah critical thinking. Batasannya apa? Batasannya adalah tafakkaru fi ayatillahi wa la tafakkaru fillah. Kita bertafakur kepada ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah, tapi tidak bertafakur, tidak memikirkan tentang zat Allah itu seperti apa. Jadi batasannya seperti itu. Kita akan cuma mentadabburi sampai kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, metode yang kita terapkan menggunakan Bloom taksonomi yang menggunakan 6 level seperti ini. Dari mulai remembering, kemudian understanding, applying, analyzing, evaluating, sampai nanti terakhir creating. Ya. Remembering mengingat, memahami, kemudian mengamalkan, menganalisa, mengevaluasi, dan kemudian membuat sesuatu. Mungkin kita sampai kepada level keempat sampai analyzing saja. Selanjutnya kalian akan tempuh yang 2, evaluating dan creating, nanti mungkin di level pendidikan selanjutnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh saja kecil, dan ini adalah buku yang digunakan. Tentunya ada Al-Quran, dan kemudian ada teori yang saya ambil dari buku ini. Buku ini cukup bagus, ya, tentang masalah critical thinking. Saya ambil teorinya saja, gitu kan. Kemudian ada buku ajar sains. Jadi sains itu nanti mengajarkan kita bagaimana metode kita untuk melakukan critical thinking. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sudah berapa lama saya berbicara tadi ya? 1,5 jam mungkin ada. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan untuk critical thinking. Untuk jadwal katanya Senin dan Rabu ya. Cuman mungkin Senin besok saya tidak bisa. Jadi mungkin Rabu depannya saja. Kita akan ketemu lagi insyaallah Rabu depan. Ya, kita mulai nanti dengan sainsnya. Sains belum ada ya? Belum ada yang belajar? Belum ya? Ya, mungkin kita akan belajar tentang sains insyaallah.